Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai materi dasar hukum penyelenggaraan sistem akuntansi pemerintahan pusat atau pemerintah pusat. Di sini untuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 8 menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan kekuasaan atas pengelolaan fiskal, Menteri Keuangan mempunyai tugas antara lain menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Nah, jadi laporan keuangan itu memang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Nah, di sini untuk pasal yang ke-9 menyatakan bahwa menteri atau pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran atau pengguna barang ke kementerian negara atau lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara atau lembaga yang dipimpinnya. Nah, jadi kalau yang pasal 8 itu membuat laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban APBN kepada Menteri Keuangan, dan kalau yang pasal 9 itu kepada menteri atau pemimpin atau pimpinan lembaga yang menggunakan barang atau anggaran tersebut. Kemudian untuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 30 Ayat 2 menyatakan bahwa Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi APBN, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya. Kemudian ada lagi untuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 7 Ayat 20 menyatakan bahwa Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara berwenang menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara. Kemudian ada lagi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara Pasal 51 Ayat 1 menyatakan bahwa Menteri Keuangan atau pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum negara atau daerah menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, yaitu dalam bentuk aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungannya. Kemudian ada juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara Pasal 51 Ayat 2. Kemudian ada Pasal 55 Ayat 1, ada Pasal 55 Ayat 2. Nah, di sini untuk penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, perlu diselenggarakan sistem akuntansi pemerintah pusat yang terdiri dari sistem akuntansi pusat yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dan sistem akuntansi instansi yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara atau lembaga. Nah, di sini juga ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004, yaitu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan Anggaran 2005 Pasal 17 Ayat 1.
Kemudian ada keputusan Presiden nomor 42 tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara pada pasal 60 ayat 1. Nah, di sini dijelaskan untuk latar belakang SAPP. Di sini untuk modernisasi akuntansi keuangan di sektor pemerintahan dimulai tahun 1982. Studi ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan negara oleh Badan Akuntansi Negara yang merupakan unit eselon 1 Departemen Keuangan melalui proyek penyempurnaan sistem akuntansi dan pengembangan akuntansi dengan bantuan pembiayaan dari Bank Dunia. Latar belakang proyek ini bermula dari kondisi sistem akuntansi dan pencatatan yang masih menggunakan single entry, sehingga terdapat beberapa kelemahan. Nah, ini kalau misalkan suatu negara masih menggunakan pencatatan akuntansi dengan sistem single entry, itu akan mendapatkan beberapa kelemahan. Di antaranya yang pertama, proses penyusunan laporan keuangan disusun dari subsistem yang terpisah-pisah dan tidak terpadu. Kemudian yang kedua, sistem single entry tidak lagi memadai menampung kompleksitas transaksi keuangan pemerintah. Kemudian yang ketiga, sulit dilakukan rekonsiliasi. Yang keempat, tidak mendasarkan pada standar akuntansi keuangan pemerintah. Dan yang terakhirnya adalah tidak dapat menghasilkan neraca pemerintah. Nah, kemudian setelah kita mengetahui beberapa kelemahan dari sistem entry, maka berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 476 KMK.01/1991 tentang sistem akuntansi pemerintah, sistem akuntansi pemerintah pusat telah dikembangkan dan diimplementasikan secara bertahap. Tahap pertama dilaksanakan mulai tahun anggaran 1993 sampai dengan 1994 dan diikuti dengan tahap-tahap berikutnya, dan pada tahun anggaran 1999 sampai dengan 2000 implementasi SAPP telah mencakup seluruh departemen lembaga di seluruh provinsi. Nah, di sini dijelaskan walaupun target jangka waktu bagi penetapan sistem ini adalah 4 tahun, dimulai untuk anggaran 1993 sampai 1994 hingga tahun 2001. Belum ada departemen atau non-departemen yang menerapkan SAPP secara penuh. Rendahnya penerapan sistem ini pada tingkat daerah disebabkan antara lain, nah di sini jadi penerapan itu walaupun sudah ditetapkan tapi masih belum diterapkan. Karena ada beberapa kendala, yaitu pertama, kurangnya sosialisasi yang terencana, kurangnya sumber daya manusia, resistensi dari pengguna sistem terhadap perubahan, kurang koordinasi antar lembaga terkait. Hingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang memberikan keleluasaan daerah untuk mengelola keuangannya. Belum adanya standar akuntansi pemerintah untuk menyatakan persepai para penyusun neraca juga menjadi kendala bagi penerapannya, sehingga penyusunan neraca pusat dan proses konsolidasi dengan pemerintah pusat belum dapat dilakukan. Nah, jadi walaupun SAPP itu kan dikembangkan lebih simpel, nah kita pasti lebih menekankan pada IT, sehingga ada beberapa daerah yang tidak bisa menggunakan sistem tersebut karena tadi
kurangnya sosialisasi, kemudian mungkin ada perlengkapan yang tidak memadai, atau fasilitasnya kurang mendukung, dan sumber daya manusianya juga kurang mendukung. Nah, makanya di sini hanya ada beberapa tempat atau daerah yang menggunakan SAPP yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Nah, namun tidak menjadi masalah. Yang penting setiap lembaga atau setiap pemerintahan daerah tersebut harus ada laporannya, walaupun tidak menggunakan SAPP yang sudah ditentukan. Tapi setidaknya dalam laporan keuangan tersebut nanti pasti akan bisa diketahui dari mana saja pendapatan yang didapat oleh daerah tersebut dan pembelanjaannya atau penggunaan anggarannya itu untuk apa saja. Kemudian di sini ada dasar hukum SAPP adalah penyelenggaraan sistem akuntansi pemerintah pusat berbasis double entry memiliki dasar hukum. Nah, sekarang kita sudah menggunakan double entry. Kalau tadi kan awalnya kita hanya menggunakan single entry. Nah, dari laporan double entry tersebut di sini berdasarkan undang-undang itu yang pertama keputusan Presiden RI nomor 17 tahun 2020 khususnya bab 6 tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran. Kemudian ada keputusan Menteri Keuangan nomor 476 garis miring KMK titik 01 garis miring 1991 tanggal 24 Mei 1991 tentang sistem akuntansi pemerintah. Dan ada keputusan Menteri Keuangan dan ada juga surat Menteri Keuangan. Nah, di sini untuk pengertian SAPP atau disebut juga sistem akuntansi pemerintahan pusat adalah serangkaian prosedur baik manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah pusat. Nah, di sini makanya tadi saya jelaskan di awal, misalkan ada daerah yang tidak menguasai untuk SAPP-nya dalam bentuk terkomputerisasi, maka mereka bisa menggunakan laporan tersebut secara manual. Karena di situ hasilnya juga sama. Di situ nanti kita akan mengumpulkan data-datanya, kemudian kita akan mencatat, kita akan mengiktisarkan, dan kita juga akan membuat laporan keuangannya. Nah, di sini penetapan sistem akuntansi penerimaan pemerintah pusat adalah untuk unit-unit organisasi pemerintah pusat yang keuangannya dikelola langsung oleh pemerintah pusat seperti lembaga tinggi negara, yaitu ada MPR, lembaga tinggi negara, ada DPR, ada DPA, dan ada MA. Departemen atau lembaga non-departemen, sedangkan SAPP tidak ditetapkan untuk pemerintah daerah atau BUMN atau BUMD, bank pemerintah dan lembaga keuangan milik pemerintah. Nah, ini hanya jadi SAPP itu hanya ditekankan untuk pemerintah lembaga tinggi negara. Tuh, jadi kalau yang untuk daerah kita masih menggunakan manual atau terkomputerisasinya masih dalam taraf yang standar yang kiranya bisa diakses di daerah manapun. Nah, kemudian di sini ada tujuan dari SAPP, yang pertama itu menjaga aset agar aset pemerintahan dapat terjaga melalui serangkaian proses pencatatan, pengolahan dan pelaporan keuangan yang konsisten sesuai dengan standar. Kemudian yang kedua memberikan informasi yang relevan, yaitu menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan penerimaan pusat baik secara nasional maupun instansi. Kemudian yang ketiga memberikan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan sesuai instansi dan pemerintah pusat secara keseluruhan. Kemudian
Kemudian yang keempat, menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan dan pengendalian kegiatan. Nah, di sini untuk capaian tujuan tersebut, SAPP memiliki karakteristik. Nah, karakteristik dari SAPP yang pertama, basis akuntansi. Kemudian yang kedua, sistem pembukuan berpasangan atau double entry system. Kemudian yang ketiga, sistem yang terpadu dan terkomputerisasi. Yang keempat, desentralisasi pelaksanaan akuntansi. Dan yang kelima, bagan perkiraan standar. Nah, itulah mengenai SAPP. Tadi sudah saya jelaskan dari dasar hukumnya, kemudian bagaimana pengertiannya, tujuannya, dan karakteristiknya. Nah, nanti silahkan kalian rangkum materi yang sudah saya berikan di classroom, kemudian nanti kerjakan soal yang ada di classroom sebagai soal latihan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi pengantar untuk belajar kalian di rumah agar lebih memahami materi ini. Oke, terima kasih untuk waktunya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.